besok Uncle dan Frisley sudah berangkat ke sana sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan ya, terutama juga Uncle dan Frisley ini kan ya mereka punya kelebihan dari sisi yang lain gitu, jadi mereka bisa jilid 2 nih kok udah sejauh mana nih kok? Sudah ya, kalau saya bilang sudah 90% ya, karena tinggal beberapa hari lagi ini secara konsep, tapi ya memang semua secara prokes, terutama untuk protokol kesehatan kita jauh lebih ketat. Kembali sebelum berangkat kita semuanya swab sampai di sana, berarti total 4 hari ya. Kalau kru 4 hari, ya 4 harinya di swab, sehingga mereka kembali ke Jakarta. Sampai mereka kembali ke Jakarta pun di swab lagi, gunanya untuk dipastikan kita dalam kondisi sehat. Jadi pada saat habis mereka swab ya mereka langsung masuk mobil dan tidak boleh keluar kemana-mana gitu. Jadi ya sesuai dengan protokolnya sih gitu. Semua ketat ya kok? Sangat ketat banget untuk hal ini, walaupun jumlah kuotanya nggak banyak ya, karena ya kan kalau yang kemarin itu baru, jadinya kita belum ngebaca. Nah karena ini yang kedua kita udah lebih bisa lah, jadi kita udah tahu mana hal yang ini yang penting yang enggak gitu. Jadi ada beberapa orang yang bekerjanya tuh ya 2-3 kerjaan gitu, jadi dihandle untuk meminimalis orang. Nah itu dia dari yang pelajaran yang pertama, apa yang disempurnakan di yang kedua ini nih kok? Disempurnakan dari itunya kan banyak yang like tuh. Jadi memang sebenarnya kalau banyak masukan sih, karena saya juga nggak begitu paham, tapi saya bisa menerima masukan itu karena banyak yang komen live chat. Jadi itu memperambat mereka sendiri sebenarnya untuk signalnya untuk jadi kayak lemot gitu. Tapi kalau yang lain sih akhirnya ya live chatnya akhirnya di nonaktifkan, karena guna ya supaya nontonnya live-nya fokus dan demi kelancaran gitu. Ya mudah-mudahan semuanya tidak ada pada saat proses syuting, tidak ada yang merekam demi kepentingan pribadinya, karena kami pun dari MOP tidak mengupload itu di YouTube kami. Itu spesial khusus di eksklusif ya kok? Eksklusif. Bintang tamunya nih kok, Anet. Bintang tamunya ada Anet, Alifa, ada Jordan, Sarwenda, terus ya teman-temannya Onyo semua gitu. Itu berdasarkan apa? Request juga nih dari banyak kan yang kemarin request Anet gitu ya? Iya, karena banyak yang request itu yang akhirnya kita kabulkan. Ada beberapa yang kita request juga dan mereka nggak bisa jadwalnya. Terus ada yang baru selesai kerja di Jakarta jam 6 sore, katanya kalau di Jakarta kita bisa deh gitu. Cuman kan memang karena lokasinya Cirebon, jadi ya kita butuh ya mereka bisa berangkat dari siang, karena kan estimasi perjalanan nih yang katanya rumor kabarnya kan jalanan kita diputerin katanya ke Pantura. Jadi ya estimasi punya 5-6 jam lah gitu. Bakal lebih mencekam lagi mungkin selain podcast juga kan ada penelusuran juga kan, kata juga dengar kabar juga ada juru kunci ini jago banget katanya nih kok ini Kang Yana ini wah saya angkat topi, ini luar biasa sekali kagumnya buat saya. Ya banyak hal-hal yang menurut saya tidak sesuatu yang dilebihkan, tapi Kang Yana ini bisa mentranslate dan berkomunikasi. Ada beberapa hal yang susah kalau diceritakan secara omongan, tapi itu kasat mata saya langsung, di depan mata saya langsung, tanpa dia tahu sebenarnya saya ngeliatin. Tapi itu yang membuat semua kami juga dari datang sampai pulang juga berasa clean. Dan tim semuanya itu sudah istirahat dari sekarang, karena yang sudah pasti akan kerja ekstra di sana. Dan semua segala persiapan, kalau aku dari tim dan yang lainnya itu semua udah hampir rampung lah, mudah-mudahan berjalan lancar. Antusiasme Onyo nih kali ini kan yang bintang tamunya temannya sendiri juga, mungkin kemarin kurang Naila katanya biar jadi pesawan, mungkin antusiasnya seperti apa nih kok Onyo menjelang keduanya? Onyo antusiasnya ya excited banget dia ya banget excited. Jadi ketika ada hal ini ya dia menurutku ada hal ini dia senang banget. Cuman kan tadinya dia mau ada Naila, tapi
kemarin itu semua bintang tamunya udah rilis. Jadi ketika nanti dimasukin dimasukin lagi ya budgetnya udah nggak ada gitu kan. Karena kan kita semuanya berdasarkan profesional gitu. Jadi Pesawan akan dihadirkan di nanti dia untuk formasi lengkapnya gitu. Diingatkan juga mungkin ke temannya Alifa kan, karena rame gitu terutama di lokasi itu kan nggak boleh sembarangan. Mungkin diingetin supaya nggak kayak Kenta kemarin gitu, kecolongan seperti itu mungkin. Ya Alifa ya sudah pasti kan sebelum proses syuting itu ada arahan dari pemilik tempat, dan memang sesuatu yang terkadang orang menganggap wah ini horor ini. Jadi kita harus luruskan kenapa menjadi seperti itu, dan kita harus luruskan jika memang tidak ada apa-apa ya harus diluruskan. Makanya Untold Story ini memang ya banyak hal yang kita tidak lakukan di konten YouTube, tapi kita sepenuhnya kita lakukan di konten ini. Waktu survei nih katanya sempat ada kejadian juga yang tadi kau bilang di luar nalar. Apa sih salah satunya mungkin yang boleh dijadi ya kayak teaser nih buat nanti yang nonton nih? Jadi di hari pertama itu kita ada di salah satu tempat di mana itu adalah tempat untuk mereka-mereka di hari-hari tertentu, dan tempat itu digunakan untuk masakan hidangan para jin. Jadi yang bisa masuk hanya orang-orang yang kalau wanita yang masak hanya mereka yang sudah menopause. Terus bacaan-bacaannya juga nggak boleh berhenti gitu. Jadi ya biasanya itu hanya bisa setahun sekali, tapi kembali Kakak Beradik Podcast mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam satu ruangan itu. Bahkan surveinya pun nggak boleh lebih dari jam 5 sore. Ngebayangkan tiba-tiba tempatnya kita akan masuk di tempat itu jam 10 malam. Itu melewati yang sudah di warning gitu. Jadi ya karena rasa yang kita pengen tahu buat semuanya, untuk semua tim KBP Lovers yang sudah membeli tiket ini, jadi mereka yang dari jauh dimanapun mereka tanpa datang ke sana tapi mereka bisa lihat gitu. Pesan buat yang bakal nonton yang Dika seperti apa? Ya pokoknya pesannya mudah-mudahan kalian happy dan terhibur, dan jika tahu ada di mana mudah-mudahan tidak langsung mendekat ke lokasi karena kita menghindari dari kerumunan atau keramaian, sehingga apapun yang terjadi ya ditonton secara live, dan itu yang terjadi sebenarnya. Tapi segala upaya tim pun sudah melakukan persiapan dari siang, karena siang sendiri ada ritual khusus di setiap tempat itu sudah ada ritual khususnya untuk melakukan izin, permisi, dan supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Besok Uncle dan Frisly sudah berangkat ke sana sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan ya, terutama juga Uncle dan Frisly ini kan ya mereka punya kelebihan dari sisi yang lain gitu, jadi mereka bisa menghirup lebih jauh lagi, lebih dalam lagi gitu. Kalau saya sih besok kan ada belum, saya berangkat baru Jumat.